Gue nggak ditindas, emang gue udah selalu ada di jalur. Di setiap kejadian pasti di situ ada gue ceritanya. Di setiap kejadian itu ada gue. Hampir semua kejadian pasti ada gue. Dan ente terekam tuh bang? Terekam. Nah, pas pakai putih abu-abu makin jadi. Makin tukang notok, topi segala macam. Shopping, sepatu. Blok M lagi bang. Oh iya, sepatu dulu gue paling sering punya jual sama temen gue namanya Doyok tuh. Penada gue dulu dapat sepatu Warrior dulu, masih zamannya Warrior apa ya? All Star bang. All Star ya salah. All Star. Kalau cewek ini Dokmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia 75 Vlogs. Dan jangan lupa subscribe channelnya, share, like, share, and subscribe. Ya, ini cerita nostalgia SMA Poer dan sahabat-sahabat gue semua yang ada di sini semua, karena gue bikin cerita ini karena nostalgia masa-masa gue SMA. Mudah-mudahan ini kalian ceritanya si Abuy mungkin, oh dulu gue pernah sama Abuy begini-begini, mungkin semua cerita aja semua terobati di sini masa-masa lalu kita di SMA. Oke, jangan lupa ya, ini ceritanya Abuy, dengerin aja guys, mudah-mudahan mantap. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, selamat pagi buat penonton Andrew Najir 75 channel yang setia menunggu konten ini diupload. Dan masih di tempat yang sama, di tempat narasumber sebelumnya, Bang Panca, di perumahan yang asri, perumahan Depok Maharaja. Kita janjian berikutnya nih, nggak sengaja nih, ketemunya 3 minggu yang lalu, cuma baru dapat waktunya nih sama Bang Atu ini nih, yang cerah kinclong nih hari ini nih, karena rambutnya tebal pesona nih. Ya, masih dari batch 75 di tahun yang sama 95. Cuman Bang Ruby doang kali ya, Bang Ruby doang yang dia kakak kelas. Kakak kelas ya, tapi batch 75 juga ya. Iya. Ya, mau ada apa nih narasi kisah berikut ini waktu zaman sekolah? Kita langsung kenalin diri aja ya. Bang, kenalin diri bang. Hai YouTuber, nama gua Abuy, basis 75. Tahun 92-95 gua di Purnama. SMA Purnama tahun 92-95. Iya. Kisah Bang, apa kabar bang? Sehat, alhamdulillah, baik bang. Sebulan apa 3 minggu yang lalu kita ketemu? 3 bulan ya, 3 minggu belakang ya. Pas arisan kita di rumah Sicut ya. Iya betul. Kita lanjut jadinya langsung ke rumah Panca. Cuman janjiannya mendadak dan alhamdulillah dapat waktunya. Bang, kita di tengah tamannya Bang Panca nih, yang asri dan sejuk, yang backgroundnya cukup bagus kita bikin. Kita ngomongin nostalgia bang, masa sekolah bang, sekitar 25 tahun yang lalu ya. Kurang lebihnya. Masih inget ya? Masih inget tuh. Berarti tahun 92-an ente dari SMP, kenapa ente milih Purnama bang? Salah satunya dulu waktu gue milih Purnama itu pertama dekat dari rumah. Jarak tempuhnya tuh rumah gue waktu itu di Mampang. Oh iya. Ya, jadi gue pikir itu sekolah yang paling dekat. Hemat BBM, nggak jauh banget. Nyatanya beda. Sarang Macan gue sekolahin. Sekali naik mobil doang 75 ya? Betul. Terus emang pilihannya waktu itu SMA, kenapa nggak ke negeri dulu bang? Nah, itu dia baru gue mau ngomong. Sebenarnya gue nggak dapat negeri, jadinya gue masuk ke swasta, nyarinya swasta. Antara dua tuh dulu, pilih SMA 16 kalau nggak salah deh, sama 16 di situ juga dong. Iya, dekat-dekat situ sama SMA. Kayaknya SMA lebih keren karena sama SMA kan banyak perempuannya. SMA 16, SMA 3. Nah, akhirnya gue pilih Purnama. Dan nggak penerbangan juga. Nggak penerbangan. Emang pengen nilainya SMA. SMA. Ya? Belum tahu tuh seluk-beluk masalah Purnama penerbangan suka. Seperti apa? Oh, nggak ngerti sama sekali. Ente keinginan sendiri apa lingkungan? Banyak anak Purnama atau dari keluarga? Kayaknya setahu gue dari iklan dah. Iklan? Iya, dari brosur tuh Purnama masuk gue. Brosur di SMP? Di SMA.
Dari Brosur Purnama. Ente dapat brosurnya di mana? Dari SMP atau Kalau seingat gue sih kalau nggak salah dari jalan tuh gue mungut Oh, sama Purnama. Tirtayasa Blok M deket nih. Jadi gue pilih. Blok M lagi. Iya, jadi dari rumah gue pikir estimasi waktu juga nggak terlalu jauh. Ya udah, akhirnya gue pilih aja langsung SMA, langsung itu aja Purnama. Jadi gue nggak ada. Dulu jalanan nggak crowded ya? Oh, nggak kredit, aman. Masih cepet bayarnya naik bis tuh. Masih inget gue. SMP-nya mana? SMA 43 gue. 43. Mampang juga. 43 kalau nggak salah. Mampang Perapatan situ, Polsek. Kemarin siapa yang 43 ya? Baton 43. Oh iya. Sama deh. Terus masuk Purnama 92, kesan pertama apa bang? Yang ente Ya, lihat? pada umumnya mah sama aja lah. Kita masuk masih culun-culunnya di Mapras gitu, masih pakai kaos kaki lain sebelah. Dulu masih karung kali ya? nggak ngerti ya, tas karung nggak ngerti kalau akhirnya kita harus jadi tiap hari kayak jagoan gitu. Aduh. Berarti ente sama yang lain ngalamin ke Cibubur juga? Ngalamin Cibubur. Ada cerita lucu bang Cibubur? Kalau Cibubur gue nggak ikut yang sekolah kodim bukan tuh. Oh, Gue nggak masuk karena gue berhasil lolos. Gue cuma diskor seminggu. Basi lolosnya maksudnya gimana bang? Anak baik-baik. Wah, oh sekolah kodim tuh anak yang itu ya? Bukannya maksudnya yang sering ditangkap polisi. Kalau menurut gue itu. Kalau gue cuma diskor seminggu doang. Waktu itu gue pernah pengalaman paling buruk di situ di Purnama. Nah, berarti ente penatarannya justru banyakan di jalur ya? Di jalur di Pakai bis. putih biru masih ditatar sama abang kelas di jalur. Ya, iya di jalur. Apa yang ente inget bang? Suruh maju biasa. Ngapain lu mundur lu? Jangan jadi banjir lu, maju. Maksudnya Perang. suruh Suruh ribut langsung, kagak ada basa-basi zaman itu dulu. hari dah. keberapa? Hari keempat kalau nggak salah ada baru ngerti tawuran yang batu pada terbangan kayak Sama tetanggaku idolaku. Ya kurang lebih dah tuh. Tetanggaku idolaku. Kayaknya Apa di sih emang Terminal Blok M? Terminal Blok M kita kan modelnya konvoy itu gerombol. Jadi biasa kakak-kakak sponsor kita masih pakai putih abu-abu tuh. Bang, siapa tuh bang? Monang? Dulu sih Monang bukan, siapa ya 75 ya. Saya ingat gue sih dulu Black tuh, masih inget tuh gue Black. Ruby ya basi-basi kita emang kita di bawahnya. Berarti ditatarnya sama base sendiri. Iya, base sendiri. Bukan dari yang di sekolah. Bukan, kita kan di jalur-jalur dulu kan jalur belum begitu Blok M. Oh, belum jadi ya? Belum jadi. Jalur 5 bukan? Jadi kalau kita naik ke 75, udah gerombolan 75, berapa puluh orang. Ada anak lewat sambitin. Wah, seneng banget dulu zaman dulu nggak ada Itu otaknya. pulang pergi, Bang? Pulang pergi. Ya awalnya sih masih zero. 3 hari tuh, 3 hari setelah penataan baru kita mulai was-was tuh. Oh nyata kita harus berantem tiap hari. Nyatanya seru juga sih zaman dulu. Kan biasanya kan kalau di Tatar gitu kan biasanya mengalami penindasan dulu. Ente malah suruh ngebantai gitu. Kalau dulu penindasan sih nggak terlalu karena gue emang udah rada-rada pengen berantem terus ya. Jadi gue belum ditindasin iya. Jadi gue nggak ditindas, emang gue udah selalu ada di jalur. Di setiap kejadian pasti di situ ada gue ceritanya. Di setiap kejadian itu ada gue. Hampir semua kejadian pasti ada gue. Dan ente terekam tuh bang? Terekam. Nah, pas pakai putih abu-abu makin jadi. Makin tukang notok, topi segala macam. Shopping, sepatu. Blok M lagi bang. Oh iya sepatu dulu gue paling sering jual sama temen gue namanya Doyok tuh. Penada gue dulu dapat sepatu Warrior dulu masih zamannya Warrior apa ya? All Star bang. All Star ya salah. All Star. Kalau cewek ini Dokmat. Oh Dokmat gue nggak main, gue nggak godain cewek, gue laki semua gue bantain. Jam Tech Hire tuh dulu. Tech Hire, SWAT belum dapat. Ya? Tech Hire. Boy London. Zaman dulu tuh. Belum tahu jam jajahan dulu tuh. Tech Hire udah keren banget tuh bang. Oh Tech Hire udah keren banget, bisa diputer gini. Zaman dulu mah gocap cepet itu. Gocap mahal bang dulu bang. Oh iya dong, ya 200 sekarang lah. Berarti shopping bagian dari salah satu, iya, salah satu. Pokoknya pulang harus bawa banda gitu. Ya kurang lebih begitu, seringnya sih topi. Lewat 8 jahitan, 7 jahitan. Kita ini keras apa enggak nih? Aduh, wheel up. Belakangnya gimana? Aduh. Ya itulah kurang lebih. Tapi emang surganya shopping Blok M bang? Iya banget. Anak mana aja Texas apa pokoknya lu kalau nggak mau kasih mimisan ya pulang. Kecap. Iya mimisan ya. Kalau kasih udah aman udah. Sempet ini bang, selama 3 tahun kan domennya shopping nih. Ada kejadian nggak bang? Biasanya kan kita kalau shopping ada sialnya. Ada sial. Kan? Tapi kalau sial shopping sih belum pernah. Seingat gue belum. Tapi sial ke gap tawuran 2 kali. Itu kelas berapa ya? Kelas 2 sama kelas 1. Kelas 3 seingat gue lolos saya tuh. Kalau kelas 1?
ceritanya gimana? Dia lagi tawuran udah. Di Tirtayasa apa? Kayaknya itu gue Apa di kenanya di Santa. Oh, Santa. Karena Berarti- gue udah misah dari barisan, gue sendiri, gue larinya ke kantor polisi jadi selamat. Lah, kok? Gue yang Uber sendirian. Ente nyarinya ke kantor polisi? Iya, bukan kantor polisi, pos polisi. Pos polisi? Minta perlindungan sih itu, akhirnya gue yang ditangkap sekalian. Lah, Iya. Kan gue beberapa penerbangan, 5 orang kalau nggak salah. Gue udah sendirian, udah pisah dari jalur, pecah. anak-anak nggak ketemu deh. Nggak pokoknya. ketemu. Ada di belakang tapi jauh banget. Gue di depan, lain jalur samping gue udah dubur-dubur sama anak semua Kok tuh. ente kepikiran ke polisi kenapa nggak ke masjid? Ya mau sholat. Udah nggak semua situasi udah kacau tuh, udah nggak bisa Panik lah ya? Gue panik banget, cari selamat. Mau ketangkap apa kebagi nih? Nah, kalau kebagi senjata tajam banyak bener deh. Mendingan ketangkap deh. Ada tuh dulu tuh yang kecil tuh yang paling lincah tuh gue ingat anak penerbangan. Anak 75, base 75 juga. Anak musuh penerbangan tuh. Oh. Itu super duper, larinya cepet, ngelesnya cepet, pokoknya tuh kayak apa ya? Gue sampai bingung namanya siapa, kayak gue sempat kenal juga gue itu. Gesit lah pokoknya. Gesit banget tuh, paling salut tuh, hitam lagi. Padahal lu nandain dia banget tuh. Nandain sama gue buru nggak pernah kena dia sama gue. Kayak belut tuh. Oh iya, ini gue ada sejarahnya sama dia nih. Kiri apa kanan nih, kena Oh, itu sumplit. kebagi? Bagi. Sama Ada 2 jahitan. sama sumplit? Sumplit. Di bis Oh, gua makan kena. mie ayam. Oh iya, sumplit dilancipin, nancep sini. Sumplit dilancipin. Iya, nancep. Dideketin ke ente. Iya, nancep 2 jahitan di sini ada. Itu dia gue incer nggak pernah kena sama gue tuh. Itu kelas 1 kali ya? Ini kelas 2. Itu kelas 2. Kelas 2. Terus ente ditangkap gimana tuh ceritanya? Udah, bawa kantor polisi Polsek Mampang. Malamnya keluar, Oh, malamnya dikeluarin. urusin sama keluarga. Ente nggak bawa Nggak senjata ada. tajam ya? GSPR biasa, pala dayak. Pala dayak. Pala dayak Masih andalan gue. bawa- Masih ada tuh pala dayak gue tuh sampai sekarang. Terus kelas 2 ditangkap juga? Ya 2 kali gue di Purnama, setahu gue 2 kali ditangkap polisi. Kelas 2 itu ditangkap Kalau kelas juga. 2 ceritanya gimana? Di Alpala, Jegat bis, Oh, mantek. Mantek. Lagi asik-asik katanya gue di belakang gue polisi Ya. langsung apa. Mana gesper gue gede banget lagi. Langsung gue digebukin polisi juga, digamparin. Nggak bisa ngelak lu itu. Nggak bisa langsung gitu. Gue nggak tahu, pokoknya gue begini-begini aja. Anak-anak nenggesin. Nggak Oh, itu nggak polisi ngerti gue dah. Oh, Pokoknya anak-anak dengan sendiri-sendiri aja. iya, gitu? tapi pada nyerang juga memang. Cuman gue apes emang. Udah. Sekolah tuh gue semalam. Semalam. Iya, di Polsek Mampang lagi. Oh, polseknya sama. Iya, kebetulan relasi nyokap banyak Mampang, jadi gue rada aman dikasih makan. Pertama doang ditabokin, Oh, tetap di Perbal ya. tetep. Untung gue nggak ada sajam. Itu manteknya kapal lagi. Kapal pasti musuh bubuyutan kita. Pak kapal gue sering ketemunya. Tetanggaku idolaku lah. Iya, CS besar. Teman bercandaan. Iya. Nah, kalau jalur lain kan Bang, kayak Arif 620 ya, 610. ketemunya 69. Texas. Iya. Terus 70. Dia arahnya kalau 70. Bang Ruby kan ketemunya si Robin ketemunya anak 70. Kalau 75 tuh ketemu SMA enggak ya? Langsung kapal langsung ya? Seringnya kapal ada 3 DKI yang Oh, pernah 3 gue. Terus ada Kapal satu STM lagi. semua ya? Kapal Halim juga ya? Oh iya, Halim, kapal Kapal Halim. Halim. Kita dari seberang biasanya kalau penerbangan kita jalur arah Blok M. Biasa tuh yang musuh yang tidak diduga tuh dari seberang yang Anak kapal Halim. dari sebaliknya arah. Jadi kita suka kaget tuh. Buat atau terbang. Orang sekolah tuh bukannya sekolah dulu. Kayaknya seringnya tawuran hampir setiap hari deh bisa dibilang. Nah, karena ente tahu, ente kan sebelumnya nggak tahu tuh purnama seperti itu ya? Oh iya, nggak tahu, nggak ngerti. Begitu masuk ternyata purnama seperti itu, ente makin menikmati apa sempat nggak jadi terusin atau gimana? Akhirnya ya jiwa kelaki-lakian gue keluar kali ya. Jadi gue seperti hal ya. nggak mau mundur udah, maju terus pantang mundur. Dan di Ya. situ ada sisi positif dan negatifnya ya. Ah, Bisa iya. shopping dan bisa dapat banda. Dapat banda banyak gue. Bang udah kolek apa nih? Sering juga lah dibilang apa? Zaman dulu sih masih halal aja menurut gue. Iya, pokoknya. Menurut gue masih halal. Seneng dulu ada. Iya, masih halal aja, belum tahu haram. Kagak tahu kita nyakitin orang. Belum tahu. Pokoknya ada anak SMA, ban aja bagus, Ya. mata harus Ah. naik deh. Kita itu seleksi ke bis. Kalau kita lagi di jalur tuh kita manakin satu-satu. Ada yang bagus nih, udah tanyain aja, senggol aja. Mau lo mimisan nih, kasih lihat BR, gue selalu bawa BR dulu, belagu. Zaman belagu, kasih. Ada yang nangis di tempat, buka, udah cepetan. Ya udah buka, suruh buka. Penadanya teman-teman juga tuh Bang? Ayo tuh mau dapat gue tentang langsung, wah sini bu, sini bu. Langsung duit nih? Iya, eksekutor gue. Oh gitu? Iya. Nggak ke ini ya apa? Oh dia lempar lagi ke tampur kali ya?
Kayaknya enggak, pakai sendiri. Oh, pakai sendiri. Jual miring lah. Kirain dilempar ke taman touring. Enggak, jual banda-banda begitu, sepatu, topi, jam, jual miring semua. Tas ya. Tas belum pernah malah gue kayak. Kita zamannya Alpina Bang, Jayagiri itu. Iya. Alpina ya, Alpina, Alpina yang begini nih cakep ya. Alpina dulu, Alpin. Alpina. Kayaknya gue tas belum pernah ngembat tuh. Anak baik sih. Isinya aja yang gue ambil. Tasnya nggak usah lah. Isinya nggak tahu ya, kaset bebas. Bisa ada ya. Pernah Bang, kejadian Bang pas pada saat ente shopping ternyata kan Blok M kan rata-rata yang sekolah mayoritas 50% anak penjabat atau anak aparat. Pernah gak Bang? Belum sih. Gue standar apa yang gue lihat yang kira-kira agak-agak brutal anaknya, gue selalu tanya. Kalau anak-anak baik deh pasangan gue nggak pernah colek. Oh maksudnya yang orang-orang pacaran nggak? Nggak, gue nggak pernah. Justru yang kira-kira agak brutal, tato ini tindik lah, zaman dulu kan tindik tuh. Mungkin rada-rada gimana kita bisa lihat kan, bukan orang culun yang gue sikat percuma. Kalau lawan gue pasti menang gue, iya nggak ada lawan. Jadi rada-rada okem dikit gue selalu single main. Apalagi anak penerbangan. Iya, seneng banget gue tuh. Udah shoppingin aja sekalian, semuanya ambil. Besoknya anak penerbangan balasnya shoppingnya lebih banyak Bang. Iya, tapi gue ada karmanya juga sempet tuh. Di kelas berapa ya? Di kelas 3-nya. Pas gue mau ke basis, gue naik langsung ditodong pakai belati leher gue sama alumni. Alumni ente? Alumni penerbangan, Petruk tuh namanya tuh. Bawa gue langsung ke mabesnya dia penerbangan. Ke sekolah? Pasar Minggu. Oh Pasar Minggu. Iya. Oh 75 juga, anak 75. Iya. Nah situ ganteng gue tuh baru tuh kena. Habis gue. Ada kali 25 orang tuh masuk kamar satu jepot. Segampang. Iya. Yang satu-satu Purnama kayak diculik gue dah. Seingat gue. Sama Robin Bang sering diculik. Kalau gue culik beneran gue, mau katin di sini kata alumninya, jangan di sini, jangan di rumah gue. Gue denger atau gue udah takut banget dah. Itu ceritanya gimana tiba-tiba dia bisa gorok lehernya? Dia mungkin kenalin gue. Pas ente lagi jalan sendiri? Lagi jalan sendiri mau ke basis. Gue dari kantor pos tuh rumah gue tuh, gue mau arah basis kan Alpalah. Gue jalan dong berarti naik bis kan ya. Bis dulu nggak pernah bayar gue, saya tuh masih jagoan mungkin. Nah, masa lalu itu ya. Kalau udah taubat udah. Terus? Naik langsung ditimpa belati leher gue, pakai bayonet. Berarti ente salah jam Bang? Bukan salah jam gue udah pas. Itu jam purnama sebenarnya? Jam purnama, jam gue mau berangkat sekolah. Anak kapal belum lewat? Belum lewat, udah jadwal itu terutama itu jam kita harus main ya. Ini yang alumninya mungkin kenalin gue. Karena terlalu liar atau gimana, jadi dia tahu gue langsung gue. Begitu naik? Langsung gue pakai tas gue diambil semuanya, diamanin dulu, ada gesper. Dia sendiri? Dia sendiri, sama anak satu perempuan tuh, ada satu perempuan anak penerbangan juga. Akhirnya gue ditodong aja tuh di bis, gak ada yang nolongin tuh orang-orang ngeliat. Dibawa ke Pasar Minggu? Bawa Pasar Minggu, gak berhenti tuh, gamparin gue di situ, udah mati kutu. Habis gue gak kenalin, dia baju bebas. Kita tinggal berdoa aja. Nggak dibagi aja iya, gitu. Udah dibagi habis semua. Ente dibagi juga? Iya, untung lolos juga. Apa yang kena? Ini ada kena cutter. Pakai kartu. Oh, zaman dulu masih cutter. Iya, cuma ditusukin doang, ditekan aja. Berdarah juga sini. Masih ada bekas apa belum gua agak dalam nih masih buka porno nih. Ada kelabangnya pokoknya? Ada, enggak dijahit. Oh, enggak dijahit. Nah, teman gue. Kopi. Teman gue yang akhirnya gue bisa lolos tuh ketolong sama anak BK waktu untuk pada Pasar Minggu, gue udah bonyok-bonyok ya, udah berdarah. Ini mata gue udah merah. Nih? Belum, masih diseret-seret gue kayak kayak apa ya? Udah jadi bulan-bulanan dah. Jalan tendang belakang pokoknya semua mau dia udah. Orang mabesnya dia semua. Ini dia nih yang pada kenalin gue, pada sewot kali ya. Nah sampai lepasnya pas lagi digeret di Pasar Minggu tuh ada polsek, ada kantor polisi, gue inget di situ tuh. Gue buka nih tangannya kan megangin gue, gue langsung lari. Baru tuh gue teriak kagak nolong, duber-duber tuh masih ada anak BK. Anak BK lewat? BK masuk ada sekitar 7 orang belain tuh, gue poer. Akhirnya ada pertempuran dikit, kita mundur, kalah banyak. Kalau mundur banyak BK mainnya kalah banyak. Akhirnya ketemu sampai rel kereta api penyeberangan tuh. Di situ baru mabesnya BK, mundur dia. Imbang iya, baru tuh gue dibelain situ. Teman gue ada pada saat Minggu namanya Oblak datang. Wah teman gue nih, kebetulan anak BK juga banyak gue kenal, makanya gue bisa ditolong. Oh itu si Oblak anak BK? Anak Purnama. Anak Purnama juga? Iya langsung tuh gue dendam banget kan tuh, udah marah banget kita cari. Lah ente masih terluka, ente mau maju terus gue, kesel banget gue, babak belur gue, buset. Akhirnya kita nyari dapat di Potlot, anak penerbangan T75. Habis loh, akhirnya kita juga kalah serang juga karena gue emosi kurang perhitungan. Akhirnya lost control lah? Lost control. Gue waktu itu cuma berapa orang Purnamanya? 5 apa ya?
Gue nekat maju, akhirnya kita terdesak masuk ke bis. Teman gue yang namanya Oblak itu udah pas gue jatuh, gue mau di CR sama teman gue dikasih badan, kena pantatnya. Dikasih badannya dia. Iya, pas gue udah nggak bisa apa-apa, udah begini-begini doang, pakai kaki doang tuh di pintu. Dikasih badan, kena dia pantatnya. Tapi gue tanggung jawab, gue bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit Orangnya masih hidup tuh. Masih hidup. Saksi hidup gue tuh. Kalau nggak ada dia mungkin gue udah warahum. Bang Budi sama Oblak ya. Ya. Kapan-kapan kita tampilin Bang. Boleh. Tapi gue lost contact sama dia. Lost contact. Ntar say hello deh, mudah-mudahan dia nonton. Mudah-mudahan nonton lu, Blak. Lu masih inget kan lu kena CR di pantat lu, Blak. Gue bawa ke dokter lu, Blak. Ya? Iya. Makasih Bang Oblak nih udah nolongin Bang Abuy. Nah, akhirnya setelah kejadian itu ya udah bubarnya gimana? Gue ke rumah sakit dulu ngurusin Oblak, berapa? Gue 2 hari nggak masuk karena terlalu ganteng muka gue. Ini mata gue nih keluar darah terus. Oh. Iya. Gue sebelah kanan sini nih keluar pecah apa itu. Tapi sembuh sih, nggak ada masalah. Sembuh. Berapa hari ente nggak sekolah? 2 hari. Nggak masuk rawat inap agak? Nggak. Pengobatan gitu aja ya sendiri gitu ya? Aja. Luka memar dipukulin gimana? Luka memar dipukulin. Tapi makin jadi dong, makin dendam Bang. Itu kan kelas 2 Bang? Kelas 3 itu. Oh kelas 3. Iya. Emosi lah tuh gue, apa namanya, diinterogasi ke kepala sekolah dulu, terus ada masalah dikit. Siapa wakil kepala sekolah gue lupa deh. Namanya siapa yang putih-putih gue lupa siapa wakil kepala sekolah gue. Gampar gue gampar lagi. Emang apa Bang? Refleks aja, itu nggak sengaja. Gue nggak sengaja dia gampar gue di depan. Gampar lo kenapa? Dia ngasih tahu gue apaan gitu, tapi sambil gampar gitu. Pak, gue taruh refleks, gue gampar lagi. Iya. Dia lupa gitu. Iya. Nah di situ gue kena skor 1 minggu. Tadi rencana mau dikeluarin. Berhubung almarhum bokap gue di Dekdikbud ya, mungkin dia pertimbangan kali. Karena di situ udah kelas 3 Bang? Udah kelas 3, makanya pertimbangan. Kan kesel banget wakil kepala sekolah gue gampar. Refleks pak, kayak udah bareng udah. Akhirnya gue karena tadi 2 minggu skornya, akhirnya diturunin jadi 1 minggu. Itu mau akhir kelas 3? Kelas 3 masih ajaran kelima apa ya, belum sampai, masih baru-baru kelas 3 tuh. Pas siapa ya gue lupa, Pak Gunawan. Gue inget banget tuh. Masih hidup gak Bang? Gak tahu tuh. Gue banyak banget yang udah gue lupa. Berarti selama di Purnama kejadian yang membuat ente terpojok dan bakal kejadian pengen mati itu pas diculik itu? Iya, itu ada lagi Bang? Nggak ada. Wah, di situ ya biasa lah, kita udah terkepung sama penerbangan. Di bis udah nggak bisa apa-apa, pintu udah kaca udah habis semua itu. Yang itu udah sering banget itu, udah lupa tuh, hampir setiap kelas tuh. Kan pengalaman setiap tahun? Iya, hampir setiap hari. Dulu hobi gue seneng banget. Jangan pergi sama pulang naik 75 ya? Iya, karena kita emang lewatin sarang macan nih. Kalau salah jadwal aja. Salah jam? Habis dulu kan mainnya jam, iya, ada WA dulu. Nggak ada. Salah jadwal ini kita udah dia keluar, kita lewat udah nggak ada tuh kaca sisa di bis tuh 75 udah pasti. Bolong semua. Tinggal kita yang berdarah siapa udah kolekan biasa. Terus ngebalesnya? Panggil kita ke sekolahan. Balik dari gang sebelah sononya, serang lagi, udah begitu. Oh, ke sekolahan dulu? Ke sekolahan dulu. Serang dari sekolahan, kan cuma beda rumah Bang ya? Iya, beda, di Jengkali nyampe sebenarnya. Rokok sebatang kelar Bang ya? Kelar, nggak nyampe habis tuh. Jalan kaki belum habis udah sampai, udah kelihatan. Tapi ada nggak sih Bang, cewek-cewek Purnama itu punya bokinan apa penerbangan? Ah, banyak. Banyak Bang ya? Ada nikah juga ada, tapi itu kita emang susah kalau masalah kayak gitu deh. Main hati itu lain lagi ya, orang dirinya masing-masing dah. Sebenarnya kita membenci dulu ya, membenci kalau karena udah dendamnya udah iya, warisan lah ya. Iya, tapi kalau dia udah begitu mau gimana? Masa kita mau larang-larang? Itu kan masa lalu, pikiran kita masih pendek. Masih nyari jati diri. Iya, masih labil lah. Masih aneh lah. Segala notok aja halal. Ilmu dari mana itu? Ngebetak halal. Yang penting gue pulang mau banda aja. Banyak banget koleksi topi gue tuh. Dulu Chicago Bulls apa kalau nggak salah tuh. LA Lakers, Chicago Bulls sama Houston Rockets. Nah, Hakim Olajuwon tuh. Iya. Yang jahitan 8 dah cakep banget dah. Unique Sun. Emang karena dulu eranya basket NBA baru Indonesia betul, ya Bang ya. Betul. Jadi kita barang-barang yang bagus kayaknya yang dipunyain sama anak basket terutama. Kayak Panca gitu kan, anak basket. Iya itu dia. Mungkin jadi topinya gue totok-totokin. 8 jahitan udah mahal banget. Mahal banget. Jadi bukan STM aja yang suka hobinya shopping, notok. Dari Purnama juga nih ada yang hobinya shopping, notok. Itu cerita lalu ya. Buat kenangan gue sendiri aja. Tapi nggak terus jadi profesi kan? Oh enggak.
Itu masa-masa di situ aja. Takutnya nerus sampai Om FC, bahaya banget kan. Bang, kalau di sekolah dulu kisah lucu ada gak Bang yang ente inget? Ya kisah lucu sebenarnya ada tuh. Gue punya kelas tuh. Dia di kelas itu bangunan sisa. Di situ isinya gudang. Jadi kalau kita nggak ada guru, kita suka main judi, main gaple. Itu yang dibilang pacar laboratorium? Lain lagi laboratorium di bawah. Kalau gue kelas gue tuh di sos, gue anak sos kan ya. Jadi di situ kita main judi, lagi enak-enak tuh. Guru kita yang paling killer masuk ke kelas tuh, namanya Pak Pras kalau nggak salah dah. Kita udah kebingungan ya, nggak bisa keluar. Kita ngintip dulu Bang Koji, udah diem aja, diem di sini, diem sampai selesai. Diem aja. Iya. Sampai dia keluar apa ya? Sampai dia keluar, keringat dingin tuh. Kalau kita udah istilahnya BK dulu, zaman BK tuh udah kalau dipanggil BK udah serem banget dah. Apalagi biang-biang semua. Gua aja BP. BP. Iya, BP. Biang-biang semua udah paling seru dah. Dijemput di kelas aja sama polisi pernah gue. Habis kejadian tuh, udah kita masuk kelas, udah nama gue dipanggil. Ente sendiri? Iya, yang kejadian itu masalah ada mokat waktu itu. Jadi interogasi doang, gue dibawa ke seksi 8. Mokatnya interogasi. Rival mokat sama Purnama? Iya. Apa anak Purnama yang mokat? Anak penerbangan, ada yang mati, kena bacok. Jadi sebenarnya dari basis 402 itu kenanya. Oh, ente jadi saksi? Sebenarnya bukan jadi karena gue yang sering lewat situ, mungkin nama gue yang disebut kali. Oh, gue Ucok tuh biasanya. Sama yang udah ketangkep? Sama yang udah ketangkep, jadi gue waktu itu aman. Dan itu juga kasus sudah nggak ada yang ditangkap juga anak Purnama. Hilang gitu aja. Hilang gitu aja pada saat itu? Iya, gue inget tuh. Ente diinterogasi, dicomot dari kelas? Di kelas, dicomot. Ente sendiri apa mau Ucok? Sendiri. 75 gue sendiri kok nggak salah. Mungkin pas gue lewat dilihat kali di si Abu gitu. Jadi nyebut padahal ya mungkin waktu itu kejadian gue, seingat gue 402. Kalau 402 datang, paling seru tuh basis. Karena basis gede ya? Basis gede, basis gabungan. Basis gabungan dari sekian metro, 69. Jadi satu PPD, Mayasari Bakti itu dulu bisnis. Sebenarnya yang bisa ngimbangin kapal justru 402 ya? 402, karena dia bisa hampir lebih dari 60 orang lebih sekali jalan. Wah, sampai luar-luar, sampai bemper-bemper itu depan semua. Wah, udah. Pokoknya kalau penerbangan nyambit merem ya pasti kena. Pasti kena orang semuanya isinya dia. Meremnya udah ting. Pasti kena. Penerbangan pakai merem udah nyambit pasti kena. Kalau semua udah kayak Robin. Kena sampai aja dah. Udah kayak rambutan gitu, kalian nimpuk udah gerombol gitu, nimpuknya jeder. Pasti ada yang jatuh satu, geluduk. Dan pada saat ente kelas 2 tadi ya? Kelas 2. Ada kejadian anak penerbangan? Ada penerbangan. Banyak sih sebenarnya kita lihat yang kalau yang anak begitu. lewat, ente kelas 3? Kelas 1 juga ente? Ada. Kelas 1 ada dulu zaman kakak kelas ada mokat si juga. Ruby. Iya tuh zaman itu dulu kelas 1 kita sempat ngelayat juga. Waktu gua kelas 3 ada 2 apa berapa ya yang meninggal anak kita loh. Kena di gulungan. Terus satu lagi tawuran. Kita udah ngeliat begituan udah. Dan kalau udah dari ente kelas 1 terus kelas 2 kejadian itu, pada saat ada yang infonya yang meninggal, perasaan ente gimana Bang? Ya solidaritas tinggi lah, apa-apa aja dulu cuma bisa nyawer aja. Kalau berpikir, kalau takut kayaknya enggak, standar aja waktu itu ya. Cuman kita mungkin berpikir sekarangnya nih, menurut gue ya kayak nggak ada artinya itu. Iya, belum begitu banget. Belum kesana ya. Belum. Jadi buat ngedon atau enggak, tergantung orangnya juga sih. Jiwanya. Kalau gue masih biasa aja. Jadi gue tetap aja gue nggak tetap gerombol, tetap tawuran juga. Malah bisa bilang lebih garang ya. Iya. Kita dendam buat teman kita sih. Iya. Temen disakiti, kita juga merasa tersakiti. Iya, kita begitu emang kalau di 75 ada yang kena satu kita cari langsung berangkat. Gua tim kompor paling seneng gue. Habis kalau yang gerakin harus ada yang gerakin. Kalau nggak ada yang gerakin melompat semua, nggak terkenal. Dulu kan 75 tim Selon, tulisannya Selon nih. Di mana-mana 75 Selon, sama orang gila semua isinya. Lagi Najir tuh. Dia rada kalau dia mah kagak ada otaknya, gue pernah lihat sendiri tuh kalau udah gebukin cross control kejam. Tapi itu masa lalu ya. Kalau gebukin gue udah sering banget sama bareng mulu sama dia. Dulu sama sebasis. Dia nggak peduli dia. Duet nih Bang, sama Bang Haji? Oh iya, teman duet gue sama. Iya, sama sedeng lah ya. Sama. Kalau menurut gue malah sedengan dia, cuman berakhir nggak sampai habis aja. Kalau sampai habis ceritanya lebih banyak dia. Karena dia tuh punya kronologis yang lebih arogan menurut gue. Dia terlalu arogan, dia berani juga tuh anak. Tanpa perhitungan lah ya? Tanpa perhitungan, itu dia tuh orangnya. Lain lah kalau menurut gue, kalau Ucok kan sama juga tanpa perhitungan, tapi dia
punya power dia. Kalau Najjar udah nggak ada, maju aja tuh. Kadang-kadang dia di depan sendiri, di belakang itu penerbangan cuma nggak konsen. Itu yang pernah kejadian kayak gitu. Kecolongan, tapi dia lolos aja. Larinya kenceng tuh anak. Begang dulu kurus tuh anaknya tuh. Larinya tapi kenceng banget. Apa bang kejadian sama Bang Haji di jalur yang ente ingat? Gua dulu itu take hire tuh. Gua abis dia punya adik namanya Dinda kalau nggak salah ya, gue lupa. Gua dapet take hire, dia lihat tuh adiknya pengen. Adiknya Bang Haji? Ya, kalau nggak salah dia bayarin 20.000 sama dia tuh. Seinget gue tuh 20.000 dikasih hadiah bagaimana take hire tuh. Yang shopping gue. Iya. Dijual ke adiknya Bang Haji? Najjar yang lihat, cuman dia pengen, ambil sama dia 20.000 tuh take hire. Take hire waktu itu harganya berapa bang? Gue kurang paham juga ya, gue sebenarnya shopping sih nggak pernah beli. Harta gue banyak dulu, mainan jam mulu. Benetton Benetton. Iya, Benetton. Jam-jam. Tapi nggak punya toko jam juga kan? Gue nggak jualnya ke lingkungan aja, makanya gue ke Sabanda kita habisin di situ. Dulu masih ada apa namanya whisky itu apa namanya drum. Duitnya buat beli drum. Iya drum tuh dulu drumnya. Drum, McD, vodka. Ya, drum yang itunya gede kan? Iya, drum bukan. Kalau drum yang kayak anggur merah sekarang botolnya itu yang gede. Enak tuh. Kalau vodka ini botol gepeng kan? Nah, kalau yang McDonald tuh, yang botol jamu tuh, gua nggak demen itu. Terlalu sengar banget kalau zaman dulu. Kalau drum gua sering banget tuh. Tuker drum. Larinya ke situ-situ juga ya? Iya, pasti lari situ-situ. Pokoknya dulu nggak tahu dah mau jadi apa gitu. Pokoknya dapat berapa, habisin gitu aja lah. Nggak gua makan sendiri. Dan hampir bisa dibilang gua nggak pernah bisa makan sendiri. Pasti gue lo mau tuker rokok atau apaan, gue barter gitu aja, buat lu aja gue cariin. Itu lingkungan Purnama begitu apa emang lingkungan rumah ente kayak gitu bang? Lingkungan Purnama. Lingkungan rumah ente beda? Beda. Lingkungan rumah gue nggak kayak gitu, nggak arogan. Dan gue selalu menutupi tingkah laku gue di rumah. Purnama? Di rumah. Di rumah lu baik-baik? Baik-baik. Gue sampai clean, sampai pada kaget semua tuh. Ngelihat gue, sampai teman-teman sebaya gue tuh, gila Abu ya, gila. Langsung pada respect. Maksudnya pas di jalur? Di jalan sekolah, lihat di jalannya lagi tawurannya, baru. Tapi nyokap tahu gak? Orang tua tahu gak tuh? Makanya gue bilang gue keep banget di rumah. Oh, kalau dia ngeliat lu tahan sampai orang rumah tahu? Oh, udah pasti. Udah otomatis itu. Tahu-tahu nyokap pas gue diskor doang, itu karena agak berat itu kasus. Yang gue diculik, gue bilang gue berantem wajar. Nggak bisa tertutupi lah. Nggak bisa. Orang di rumah lu. Gue tetap sekolah. Lu sekolah? Alkisahnya tetap sekolah. Gue cuma nutupin gue kan. Sekolah? Ya cabut. Shopping juga? Shopping. Sama Najjar itu. 3 hari gue dapat sama Najjar tuh. Di rumahnya Najjar kita bikin nasi goreng. Gue tetap dari sekolah. Cuman ketahuan gue kompakan sama siapa? Sama kakak gue apa kalau nggak salah pas tanda tangan gue diskor tuh. Jam bilang-bilang tapi gue akhirnya bocor juga. Lu diskor? Iya, ketahuan gue akhirnya sekolah enggak lu kalau di sekolah. Orang tua kalau nangis ya? Ciduk dulu, digebuk pakai ciduk. Pantat gue sama emak gue. Iya, gara-gara gue skor ketahuan. Iya, gayung. Sampai pecah tuh, gue ketahuan gue digebukin, inget banget. Kelas 3 tuh? Kelas 3. Itu tuh kisahnya tuh gara-gara ketahuan skor. Emak masih hidup bang? Masih hidup. Kalau bokap? Almarhum udah. Seru, lucu. Iya, kisah-kisah sekolah tuh gue, makanya gue pengalaman gue mau buat didik buat anak gue jangan sampai kayak begini. Karena gue disitu nggak pernah mikir jadi orang tua. Jadinya gue biasa aja, selon aja, bodo amat gini, nggak mikirin mati. Pokoknya lo kesenangan diri sendiri aja. Ini juga ditimpa pakai bata sini, pulang berdarah-darah, udah banyak. Ini masih iya, bata. Di bis di depan penerbangan. Pas lagi ngelongok, iya, langsung jatuh gue. Iya udah. Langsung pingsan dong, celeng. Enggak pingsan, gue jarang pingsan nih juga. Abis tembus ini 4 jahitan, kena sebelahnya 4 jahitan juga. Kiri kanan masih ada bekasnya semua. Oh iya. Ada titik pitak. Dulu tuh masa-masa geblek ya. Makanya gue buat anak gue lihat, anak gue laki semua kebetulan. Tapi gue nggak boleh anak gue jadi orang slow gitu. Boleh sedikit nakal tapi kontrol. Nakalnya garis bawain dulu ya. Nakalnya apa dulu. Tapi ente dulu zaman kita mah nggak ada tekbal-tekbalan bang ya? Nggak. Murni semua bang. Berarti emang nyalinya selonnya karena emang murni sendiri. Sebenarnya geblek sebenarnya, bukannya selon. Kalau selonnya umum orang, semua orang pasti punya sifat berani. Cuman gebleknya ini yang jarang orang punya gitu.
Kadang-kadang nggak ada otaknya juga maju sih, pecah-pecahin aja kaca. Dulu seneng banget mecahin bis gue. Gila, dosa banget. Sensasi sendiri. Iya, bis yang gede kaca depan waktu, wah, rontok semuanya. Nggak pikiran Nggak mikir, supir sama kenaiknya ganti. Penumpang lain nggak ada, sedih banget. Tapi sekarang baru ngeh-ngehnya, ya ampun. Tuh dulu kalau gue ngeliat orang tawuran ya, gue sempat ngeliat di Benhil. Tuh orang berantem, gue dulu kayak gitu ya. Oh nyata ini serem juga ya kalau kita lihat ya. Karena gue dulu jadi pelaku, jadi gue nggak pernah mikir serem atau enggak. Gue ngeliat, wah iya jadi serem. Kasihan korbannya, penumpang, apalagi awak bis bang. Iya, awak. Kaca mahal loh bang. Ya itu dia. Kolekannya dulu 1.000. Makanya itu. Cepet dulu kolekannya. Udah nggak mikir ya pokoknya. Yang paling ente seselin bang, dari semua ini bang, ada kejadian nggak yang ente paling seselin nih? Nyeselin gue kenapa sekolah di Purnama sebenarnya. Jadi gue sih. Kenapa nggak dari dulu? Gue sekolah di Purnama kenapa jadi begini gitu? Emang jalan hidupnya gue harus begitu dulu. Jadi gue tahu. Gue juga senang hidup di jalan gue sebenarnya. Pada saat setelah selesai Purnama, jadi ilmu dari Purnama, gelagat-gelagat yang aneh-aneh segala macam. Paham. Gue paham. Jadi gue kebetulan gue seneng di jalan. Jadi gue ambil baiknya, buang buruknya. Buat jaga diri gue juga gitu. Wah ini gue udah gelagat. Gue kayak kemarin nih, gue jalan sama bini gue, pengamen udah tato segala macem. Kebetulan jendela gue buka, dia minta, maaf gitu, minta rokok, gue nggak kasih. Karena lu pertama minta lu nggak sopan, kurang baik. Kalau kayak gitu kan gue nggak ada takut, walaupun dia tato atau apa semuanya itu bukan halangan buat gue. Yang penting lu punya nyali, lu berani, lu lawan. Kalau nggak berani udah nurut aja, kasih itu rokok. Udah terdidik di Purnama. Salah satunya itu. Jadi gue ada kaitannya dengan kejadian-kejadian masa lalu, lo bisa antisipasi sekarang. Antisipasi. Cuman jaga diri sekarang, nggak maju terus pantang mundur, nggak kayak dulu. Urusan kalau dikit, kesal dikit, sikat. Nggak ada. Aduh. Nyawa ada 13 gitu. Wah, kayaknya tuh. Betul, nggak ada pikiran. Sebenarnya tuh kalau kita benar-benar mengerti itu berbahaya, kita kayaknya gue nggak bakalan. Gue nggak bakalan mau. Padahal ente sudah terluka, sudah dipukulin, udah diculik ya. Udah. Pengalaman gue banyak. Terus aja, Bang. Dari skorsing, komplit tuh bang ya. Tapi lulus bang ya? Lulus dong. Masa nggak lulus mau mimisan tuh guru? Wakil kepala sekolah gue gampar, apalagi gurunya. Yang gue ketakut tuh Pak Pras sama Pak Watu Gunung tuh. Oh iya, Watu Gunung tuh yang wali kelasnya Robin ya? Ya wali kelas gue juga, sama. Wali kelas lu juga? Iya, gue sekelas sama Robin. Yang namain Robin tuh Watu Gunung katanya. Itu nggak bakal lupa tuh? Nggak bakal lupa, galak-galak banget tuh guru tuh. Kapan terakhir Pak Watu Gunung? Kalau nggak salah kelas 3 tuh masih jadi wali kelas gue tuh. Kalau dulu Pak Pras itu guru apa gue lupa tuh yang kita takutin juga tuh, dia mainin nilai. Oh nggak fisik ya? Nggak fisik, nilai kita takutan aja. Tapi alhamdulillah rapat gue bagus mulu gara-gara gue baik jadi orang. Semua, walaupun 6 semua bang ya? 7 semua. Nah ini kan lu ngomong guru favorit lu siapa bang? Guru olahraga biasanya tuh? Bukan, guru favorit gue siapa dulu? Bu Guru ya, dulu lupa lagi gue tuh. Bu Guru? Dia kerudungan tuh. Siapa lagi guru gue juga dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 dia ngajar gue mulu. Lupa gue namanya, sorry gue lupa. Bu Guru sorry. Tapi gue favorit lu tuh. Ngajar apa dia? BP kalau nggak salah. Oh guru BP. Ya guru BP. Makanya dia baik, sering banget mah. Itu cocok sama gue makanya. Dia selalu ngasih nasihat sama gue kalau gue masuk. Kena lagi? Kena terus. Dia hafal banget sama tinggal lakukan anak Purnama, anak seumuran segitu. Jadi kalau kita diomongin dia kayaknya kena aja gue, masuk aja gitu. Pas aja. Makanya gue jadi favorit gue deh. Dan berapa murid yang bandel-bandel senang juga sama dia? Oh, kayaknya emang pada deket sama dia. Biar nggak dikasih surat panggilan orang tua. Panggil orang tua. Iya. Kan dari dia. Maksudnya begitu ya? Iya. Gue panggil orang tua gue banyak banget. Berapa nyampe bang panggil orang tua? Nyampe. Biasanya nggak ke orang tua gue, kakak gue, empok gue seringannya. Temen tongkrongan. Panjang kalau orang tua. Kebetulan di situ ada adik gue juga. Adik gue mah no comment, dia selalu backing. Perempuan. Sama gue sekolah bareng dari SD. Oh beda 2 tahun setahun? Enggak, bareng dari SD. Kelas 95 juga? Iya. Oh satu angkatan? Satu angkatan ada adik gue. Tapi nggak kembar bang ya? Nggak kembar. Jadi dia belum cukup umur masuk sekolah, udah sekolah, itu doang masalahnya. Sama. Lulus bareng juga? Bareng. Cuman di jalur enggak bang ya? Jalur ya, cuma bisa lihat doang. Kalau enggak lo usir ya? Ya tenang aja, kadang-kadang juga pernah ada dulu, pegangin dulu, gue nyari lagi. Ya? Habis yang deket dulu gue harus nggak ada barang bukti.
Jadi Kedi. Jadi Kedi, betul. Berarti ini banget ya, cocok banget ya. Iya, yang penting dia nggak banyak komen kalau gua dapat panggilan skor aja, dia nggak komen, dia main. Dia ngerti lah lingkungannya di mana tuh sekolah tuh kayak bukan sekolah dah kalau menurut gua dulu tuh. Apaan tuh, Bang? Gua bingung, militer juga bukan. Setiap hari gua kerjanya tawuran aja. Bolak-balik ganti kaca mulu. Sampai dikawatin udah tuh. Ngepasang kaca. Iya. Jadi gantinya kawat. Kawat udah. Nah, untuk seorang Bang Abu ini tadi ceritanya seru mulu nih kan. Bang, ada kisah romantis gak sih Bang sebenarnya Bang? Sebenarnya gue laku kagak sih Bang kalau gitu? Sebenarnya Bang? mungkin ada yang mau sama Dulu gue kan. zaman kita kan orang-orang yang seneng tawuran ditakutin cewek Bang. Bukannya munafik ya, yang deket sama gue cewek siapa ya? Gue bingung juga, gue jarang. Oh, nggak ada yang serius? Nggak ada yang serius, nggak ada gue. Karena emang fashion ente nggak ke situ ya? Nggak. Fashion ente shopping. Makanya iya. Makanya gue bilang mungkin gue suka sama cewek juga siapa, gue juga lupa. Pernah dekat sama perempuan pun juga siapa gitu yang namanya pacar kita jalan berdua bareng, seingat gue enggak. Tapi setelah dari keluar SMA tuh baru gue mulai serius. pacaran dan cari-cari cewek. Karena sial gak Bang menurut ente cewek pada saat itu? Oh enggak. Enggak juga? Enggak juga. Pokoknya fashion ente nggak kesana Enggak, ya? enggak. Nggak bucin lah kalau Enggak. mata bocah sekarang, Enggak bucin ada. budak cinta. Enggak. Seperti itu ya? Kalau bisa bahasa kasar gue bukannya belagu juga ya. Seingat gue nggak punya mantan gue di SMA. Iya kayaknya boleh deh nanti di yang merasa mantan gue coba komennya. Nanti gue mau jawab kayaknya siapa gitu. Iya. Sesuai dengan karakternya, Iya. emang cewek kesekian lah istilahnya. Iya. Malah ngeribetin Bang ya? Iya, so aturan biasa cewek. So banget ngatur. Dulu sih sempet ada yang seneng sama gue tapi anak Semea Purnamanya itu. Jangan ngerokok lah, Ya. jangan ini, udah nggak masuk sama gue. Udah nggak kena deh. Gue inget nih mulai, tapi ya nggak sampai kita jalan bareng, nggak pernah nonton, nggak pernah. Cuman ada rules aja, gue udah malas banget dah kalau ada rules udah. Jadi Pokoknya kita ente bergeraknya masih susah. muda pengennya bebas lah Iya. ya. Nggak banyak ikatan, nggak banyak peraturan ya. Ya, kayaknya Bang Abu ceritanya seru nih, romantis juga kagak ada ceritanya, lucu banyak kan serunya sama Raja Shopping Blok M nih dia nih. Kayaknya gue emang terkenal tuh, tanya Ucok tuh. Raja Shopping. Ucok juga penada gue juga tuh Ucok tuh. Aduh, penada juga. Kayaknya banyak banget penadanya. Saban gue dapet pada bergerumun, turun pada gerumun. Jadiin botol. Ini suasananya narah kisah begini, maaf nih kalau ketawa-tawa mulu. Soalnya kocak narah kisahnya. Ya, Bang, ada pesan Bang buat teman-teman yang tadi nggak pernah ketemu Bang. Ini 25 Oh, tahun iya. ada gak ada Bang nih? Ente emang kangen gak Mudah-mudahan nih teman gue namanya Oblak nih pertama nih. Oblak ya? Ya, 25 Oblak tahun lo kan? kalau lo nonton nih Blak, lo hubungin gue Blak, komen Blak. Iya, langsung komen aja. Karena kita punya sejarah tersendiri Blak. Ingat kan lo Blak di Potlot? Ya, itu Sama doang. anak budak kandung ya? Anak budak kandung dulu. Anak Purnama kita doang berdua Blak. Iya. Itu doang Bang Ente? Iya, itu doang buat Oblak. Terus buat generasi net Bang, kan anak kita juga usia remaja Iya. nih, usia SMA. Pesan-pesan Bang buat Ya ya sebenarnya nih yang gue ceritain ini jangan ditiru ya. Semua tuh jangan ditiru. Itu pengalaman pribadi gue yang ngebaik. Tapi menurut gue di zaman gue itu baik. Dan sekarang gue udah jadi orang tua, gue jadi bisa lihat sebenarnya itu hal yang nggak baik. Jadi buat lo yang punya anak yang udah remaja, awasin dah yang bener, perhatiin. Buat orang tua, buat guru-guru, buat orang tua Bang, ente banyak dosanya. Apa tuh buat orang tua tuh? Tadi digebukin pakai gayung. Pakai gayung. Ya, buat orang tua kita ya zaman dulu ya gue sering banget bohongin lah, karena buat kebaikan juga menurut gue. Menurut Abang. Iya. Jadi gue sering bohong. Akhirnya gue tutupin ketahuan juga. Akhirnya gayung pecah di pantat gue, digebukin gue. Gara-gara skor. Buat guru Bang, yang ente Buat guru. gampar tuh tadi. Maaf ya Bu Guru, Pak Guru. Gampar. Mudah-mudahan sabar lah kalau ketemu sama murid-murid kayak begini. Nah itu pesan gue. Dimaklumin, jangan dikasarin mulu. Ya Bu. Apa yang diperbuat rival juga ente udah berbesar hati Bang. Iya. Yang dibuat anak-anak penerbangan yang tadi Oh, iya. ente diculik, ente udah berbesar hati. Oh, iya. Ente maafin ya. Udah maafin juga. Semua udah gue lupain. Pokoknya itu buat jadi pengalaman gue Cukup sendiri dikenang aja. Bang. Iya. Nggak perlu diulang. Jadi gue buat generasi gue kayak anak gue tahu nih cucu ente, ya, Bang. gue jangan sampai lu kayak begini. Bandel-bandel boleh, tetap ada bandel garis bawah ya. Bandel tawuran tuh jangan, sekali-sekali sih boleh lah. Karena kebetulan anak gue laki-laki. Jadi perlu berantem juga Tapi deh. untungnya sekarang zamannya zaman corona Bang. Kita via daring kan. Jadi jangan mencari tawuran malah. Kalau kita kan dulu zamannya emang
belajar, berangkat ke sekolah nggak bisa dihindari. Nggak bisa. Jadinya seperti itu. Pilihannya kalau nggak kayak masuk tawuran, masuk rumah sakit, masuk penjara yang tadi, dan amit-amit masuk kuburan kayak Amit-amit. sama ada kisah di tahunnya dia. Ya, Bang Aboy, makasih nih Oke, telah berbagi dengan channelnya Bang Andrew Najir. Sip. Dan buat teman-teman Purnama yang kangen, yang emang pengen mengungkapkan keresahan atau rasa kangennya, bisa kontak ke deskripsi atau kontak ke Bang Andrew Najir lagi, Andrew Najir 75 channel. Nanti kita datangin nih dari Tips Koresponden. Kebetulan banyak kan di daerah Depok nih, daerah selatan. Ya kebetulan emang basis 75 arahnya Kan sini. ke arah sini ya, Iya. tinggalnya sekarang. Dan mau yang 95, 94, 2000, milenial bisa berbagi di channelnya Bang Andrew Najir, atau rival-rival yang dulu pernah bentrok sama Purnama, pengen saling maaf-maafan, saling silaturahmi juga bisa Bang. Bisa, Sini, bisa, Bang. bisa. Nanti ada planning rencana sama kapal sendiri, sama Budut, mungkin sama Bunda Kandung bisa berbagi di sini yang emang pernah bersentuhan sama Purnama ya. Iya. Bang? Ya, dari Ane, host di acara Andrew Najir 75 channel, Dawai Bonser, dan Bang Aboy 95 Base 75, mohon diri, terus tebarkan senyum hari ini, tebarkan terus virus perdamaian, tonton terus narasi-kisah yang ceritanya menarik di Andrew Najir 75 channel dari SMA Purnama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampanye Bang, stop tawuran, pelajar. Stop tawuran, pelajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, kayaknya kalian sudah nonton ceritanya Aboy. Mudah-mudahan semua ceritanya Aboy berkesan, nostalgia bersama kalian semua teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe channelnya, di like and share. Dan jangan lupa ke konten-konten berikutnya bersama Andrew Najir Vlog 75. Dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Bye-bye.